Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Pak Sidik dalam pembelajaran dari rumah. Meskipun dari rumah, kita harus tetap semangat. Marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari subtema 2, yaitu menyayangi hewan. Nah, hari ini Pak Sidik akan memberikan dua buah dongeng lagi. Tapi sebelum Pak Sidik memberikan dua dongeng lagi, mari kita ingat-ingat lagi. Kemarin kita sudah mempelajari tentang unsur intrinsik pada sebuah dongeng. Nah, ada tema, ada alur, ada latar, kemudian ada tokoh dan penokohan, kemudian ada amanat atau pesan moral yang bisa diambil, dan lain sebagainya. Nah, mari kita simak lagi agar lebih paham lagi tentang unsur intrinsik dalam sebuah dongeng. Mari kita lihat bersama-sama. Oke teman-teman, yang terpenting dalam sebuah cerita dongeng itu ada unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah cerita dongeng, di dalam sebuah cerita dongeng ya. Nah, unsur intrinsik sebuah cerita dongeng itu yang pertama ada tema, yang kedua latar, yang ketiga alur, yang keempat tokoh, yang kelima penokohan, yang keenam sudut pandang, yang ketujuh majas atau gaya bahasa, dan yang kedelapan amanat atau pesan moral. Oke, kita jelaskan satu persatu ya. Yang pertama tema. Tema adalah ide utama yang mendasari dongeng. Contoh tema dongeng itu tema persahabatan, tema keluarga, bebas ya. Unsur yang kedua yaitu latar. Latar adalah keterangan mengenai waktu, tempat, suasana dalam sebuah cerita dongeng. Misalkan waktunya sore hari, pagi hari, dan lain-lain. Tempat misalkan di sungai, di sekolah, di rumah. Suasananya misalkan suasananya mencekam, menakutkan, dan lain-lain. Unsur yang ketiga yaitu alur. Alur adalah urutan peristiwa dalam sebuah cerita dongeng atau jalannya cerita dongeng. Unsur yang keempat yaitu tokoh. Tokoh adalah para pelaku dalam sebuah cerita dongeng. Bisa jadi tokohnya adalah hewan, manusia, tumbuhan yang diberi nama, dan lain-lain ya. Nah, unsur yang kelima yaitu penokohan. Penokohan adalah karakter atau watak tokoh. Misalnya, karakter tokohnya baik hati, suka menolong, dan lain-lain. Lalu unsur yang keenam yaitu sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya dalam cerita. Unsur yang kedelapan yaitu majas atau gaya bahasa yang digunakan dalam sebuah cerita dongeng. Unsur yang kedelapan yaitu amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis cerita dongeng kepada pembacanya atau pelajaran yang dapat diambil dari dongeng oleh si pembaca. Nah, itu tadi penjelasan lebih detail tentang unsur intrinsik yang ada dalam sebuah dongeng. Mari kita lanjut ke dongeng pertama kita, yaitu kisah petani dan anak harimau. Disimak baik-baik ya. Kisah petani dan anak harimau. Pengarangnya tidak diketahui namanya atau anonim. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik dan ramah. Namanya Ki Maulaya.
para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari, Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tidak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak adik-adik. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin adik-adik. Namun dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Nah, dongeng ini diambil dari rumahdongeng.com. Pesan apa yang terdapat pada dongeng kisah petani dan anak harimau tadi adik-adik? Ya, pesannya kita harus mau menolong orang yang sedang dalam kesusahan. Bukan hanya orang adik-adik, jika ada hewan yang sedang misalnya terluka, kita juga harus mau menolongnya. Lalu kebaikan itu pasti dibalas dengan kebaikan. Itu pesan yang terdapat pada dongeng. Itu tadi dongeng pertama kita tentang kisah petani dan anak harimau. Kita lanjut ke dongeng kedua kita dengan judul Anak Gembala dan Serigala versi Upin Ipin. Penasaran? Mari kita simak berikut ini. Pada zaman dahulu, ada seorang gembala biri-biri. Setiap hari, dia akan menjaga biri-biri di tepi bukit. Makan roti sapu kaya, itulah anak saya. Oh, janji. Saya gembala biri-biri, semua dijaga rapi-rapi. Sudah dibawa makan, mari boleh berehat senang hati. Kami biri-biri si cacing, hari-hari makan rumput je. Jalan bersama atas bukit, nikmati indahnya dunia. Saya kambing yang paling sehat. Dia kata saya terlembek. Saya kambing yang paling cantik. Saya suka, saya suka. Mari, mari dengar cerita kami. Kisah pengembala dan biri-biri.
Ijat. Pengembala menjaga biri-biri setiap hari. Lama kelamaan, dia mula bosan dengan kerjanya. Tetapi, pada satu hari... Saya tahu. Marvelous. Dia pun menjerit. Tolong! Ada serigala di sini. Tolong! Selamatkan biri-biri. Serigala? Mana? Mari kita tolong. Mana serigala? Kenapa kamu ketawa? Biri-biri ada, serigala tak ada. Tak ada? Janganlah marah. Main-main pun tak boleh ke? Pengembala itu langsung tidak berasa insaf dengan perbuatannya. Seronok juga. Panggil lagi sekali, dapat kan? Tolong! Ada serigala di sini. Tolong saya, tolong! Serigala? Mana? Mari kita tolong. Kamu tipu lagi. Saya main-main saja. Wahai pengembala, kalau kamu panggil, kami tak percaya lagi. Betul. Tipu. Sakit perut saya. Baiklah. Saya tak mau lagi. Penduduk pulang dengan perasaan marah. Tiba-tiba... Akulah serigala yang lapar. Aku mahu biri-biri. Nyau. Au. Tolong! Ada serigala di sini. Tolong! Habis biri-biri saya. Serigala? Kami tak percaya lagi. Dia selalu mainkan kami. Biarkanlah dia. Kita sambung kerja kita. Gemuknya biri-biri ni. Kenyanglah aku. Mana lagi? Kenapa dengan kamu, wahai penggembala? Biri-biri saya dah hilang, habis dimakan serigala. Kamu semualah tak ada datang, tinggal saya seorang saja. Itulah orang sudah kata, jangan biasa memperdaya. Nanti orang dah tak percaya bila terkena padan muka. Maafkan saya menyesal. Kawan-kawan, jangan sesekali kita menipu. Kalau kita bercakap benar sekalipun, orang dah tak percaya. Betul. Tamatlah sudah Alkisah tadi. Terima kasih dan jumpa lagi. Itu dia 2 dongeng kita hari ini. Bagaimana? Seru kan? Karena kita sudah menyimak 2 dongeng pada hari ini, Pak Sidik akan memberikan latihan soal tentang 2 dongeng yang sudah kita simak bersama-sama tadi.
Jangan lupa nanti anak-anak mengerjakan soal yang ada di link di bawah video ini. Langsung diklik aja kalau udah selesai menontonnya. Sekian dari Pak Sidik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.